Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NIM 19089156, mata kuliah Anatomi Terapan, jurusan Ilmu Keolahragaan, Prodi Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Di dalam video ini saya akan membahas tentang sistem persarafan, endokrin, alat kelamin pria, alat kelamin wanita, darah, dan sistem panca indera. Selamat menyaksikan. Pertama, sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu sistem yang rumit dan sangat teratur. Sistem ini dapat dianggap sebagai sistem yang paling penting di dalam tubuh manusia. Seperti sel-sel yang lain, sel saraf juga membutuhkan oksigen dan zat makanan untuk melakukan metabolisme. Fungsi sistem saraf. Sistem saraf berfungsi untuk menghantarkan impuls saraf untuk menyelaraskan hubungan antara suatu struktur dengan struktur yang lainnya. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat disusun oleh hemisferium cerebri dan medulla spinalis. Pertama, hemisferium cerebri. Hemisferium cerebri merupakan saraf terbesar yang terdiri dari 3 lapis pembungkus yang akan berlanjut hingga medulla spinalis. Setiap hemisfer cerebri terbagi menjadi 4 lobus. Yang pertama yaitu lobus frontalis, kedua lobus parietalis, ketiga lobus occipitalis, dan lobus temporalis yang terlihat pada gambar. 2. Medulla spinalis. Medulla spinalis berbentuk silinder, terletak di dalam canalis vertebralis, dikelilingi oleh meninges yang merupakan lanjutan dari hemisfer cerebri. Fungsi medulla spinalis yaitu 1. Pesan diantarkan ke dan dari otak yang disalurkan melalui jalur ke atas dan ke bawah. 2. Traktus spinolamik mengantar sensasi nyeri, temperatur, sentuhan kasar. 3. Jalur posterior yang disebut fasciculus gracilis dan fasciculus cuneatus yang membawa sensasi sentuhan halus, posisi, dan getaran. 4. Bagian lateral dan anterior dari traktus corticospinalis merupakan jalur descending yang terdiri dari serabut yang berasal dari korteks motorik pada otak dan disalurkan ke batang otak dan turun ke spinal cord. 5. Penampang transversal. 6. Intrinsik substansia grisea. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi tersusun atas nervi spinalis dan nervi cranialis. 1. Nervi spinalis. Nervi spinalis berhubungan dengan segmen medulla spinalis, keluar melalui foramen intervertebralis. Masing-masing nervi spinalis memiliki radix dorsalis dan radix ventralis. 2. Nervi kranial. Nervi kranial terbagi atas 12 saraf, yaitu pertama saraf olfactorius, saraf opticus, saraf oculomotorius, saraf trochlearis, saraf trigeminus, saraf abducens, saraf facialis atau muka, saraf acousticus atau pendengaran, saraf glossopharyngeus, saraf vagus, saraf accessorius membantu sumsum tulang belakang, dan saraf hipoglossus. Perubahan sistem saraf akibat olahraga. Yang pertama yaitu pada saraf pusat. Pada saraf pusat yaitu 1. Meningkatkan memori, 2. Membantu mengendalikan emosi, 3. Membantu berkonsentrasi. 2. Pada saraf tepi. Yang pertama meningkatkan pergerakan bola mata saat berolahraga, 2. Dapat meningkatkan mengendalikan pergerakan kepala, 3. Dapat meningkatkan pendengaran. 2. Kelenjar endokrin. Kelenjar ini menghasilkan bahan-bahan kimia yang disebut hormon. Hormon ini diserap terus ke dalam darah dan dibawa oleh sistem peredaran darah ke seluruh bagian tubuh. Fungsi lain dari sistem endokrin adalah untuk mengatur sistem reproduksi. Hal ini bertanggung jawab atas kematangan sistem reproduksi selama masa pubertas. Hal ini juga merangsang perkembangan karakteristik seksual sekunder, pertumbuhan sistem saraf, dan perkembangan otak pada anak-anak yang diasuh oleh kelenjar tiroid dan hormon.
Kelenjar endokrin yang terdapat di dalam tubuh adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis, 2. Kelenjar tiroid, 3. Kelenjar paratiroid, 4. Kelenjar adrenal, 5. Kelenjar pankreas, dan 6. Kelenjar alat kelamin. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di dalam rongga kranium, yaitu di fossa yang terdapat di permukaan atau tulang sphenoid, yang dikenal sebagai pelana Turki atau sela Turcica. Hipofisis disebut master endocrine gland karena hormon yang dihasilkan kelenjar ini banyak memengaruhi kelenjar endokrin lainnya. Hipofisis mengendalikan fungsi sebagian besar kelenjar endokrin lainnya. Hipofisis dikendalikan oleh hipotalamus, yaitu bagian otak yang terletak tepat di atas hipofisis. Kelenjar hipofisis berbentuk bulat dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu lobus anterior dan posterior. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terdiri atas dua lobus yang terletak di bagian leher di bawah laring. Tiroid merupakan kelenjar kecil dari diameter 5 cm dan terletak di leher. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid disebut tiroksin. Fungsi dari tiroksin yaitu yang pertama memengaruhi proses oksidasi dalam tubuh sehingga memengaruhi metabolisme di dalam tubuh. 2. Berperan penting dalam pertumbuhan pada masa kanak-kanak dan perkembangan mental. 3. Koloid yang terdapat dalam gelembung tiroid menjadi tempat penyimpanan iodium untuk pertumbuhan. 4. Memengaruhi stimulasi sistem saraf. 5. Memelihara kesehatan kulit dan rambut. 6. Bekerja sama dengan organ-organ endokrin yang lain dan mengimbangi tugas-tugas endokrin tersebut. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terdiri atas 4 buah kelenjar kecil yang melekat di permukaan belakang lobus kanan dan kiri kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkan kelenjar ini disebut paratormon. Paratormon mengendalikan metabolisme kalsium dan fosfor di dalam tubuh. Kelenjar adrenal. Setiap kelenjar adrenal terletak di atas setiap ginjal. Panjang kelenjar ini sekitar 2,54 cm. Bagian luar disebut korteks dan bagian dalam disebut medula. Kelenjar ini disuplai dengan banyak darah dan juga dengan serabut saraf simpatetik rangkaian siliaka. Dalam keadaan ketakutan atau dalam keadaan bahaya, produksi adrenalin meningkat sehingga denyut jantung meningkat dan memompa darah lebih banyak. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon yang penting seperti insulin. Hormon yang dihasilkan oleh pulau-pulau Langerhans di dalam pankreas adalah insulin. Hormon ini berperan sangat penting dalam metabolisme karbohidrat. Pankreas merupakan organ yang memanjang yang terletak pada epigastrium dan kuadran kiri atas. Strukturnya lunak, berlobus, dan terletak pada dinding posterior abdomen di belakang peritoneum, sehingga termasuk organ retroperitoneal, kecuali bagian kecil kaundanya yang terletak dalam ligamentum lianorenalis. Kelenjar alat kelamin. Kelenjar alat kelamin terbagi dua, yaitu pada wanita disebut dengan ovarium dan pada pria disebut testis. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi wanita. Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon. Hormon perempuan yang dihasilkan dalam ovarium yaitu estrogen dan progesteron. 2. Testis. Hormon androgen yang dihasilkan dalam testis adalah testosteron. Jaringan interstitial yang terdapat pada testis menghasilkan hormon ini. Sekresi tergantung pada stimulasi hipofisis anterior melalui hormon penstimulasi. Testosteron bertanggung jawab untuk perkembangan sifat kelamin sekunder bagi laki-laki. Perubahan yang terjadi pada kelenjar endokrin akibat olahraga. Sistem saraf dan endokrin berperan dalam respon dan adaptasi. Mengatur aktivitas kimiawi sel di jaringan. Sistem saraf merespon lebih lambat dari sistem saraf karena pengaturan endokrin pada fungsi sel luar. Perubahan fungsi endokrin inilah yang bertanggung jawab terhadap pelatihan olahraga. Mekanisme
Aksi endokrin biasanya berbentuk 3 macam, yaitu perubahan kecepatan sintesis enzim protein, perubahan kecepatan sintesis molekul, perubahan permeabilitas membran sel, perubahan konsentrasi hormon sulit diinterpretasikan karena dipengaruhi beberapa hal. Dapat disimpulkan peningkatan hormon saat olahraga adalah peningkatan produksi dan pengurangan destruksi. 3. Genitalia musculina. Genitalia musculina yaitu sistem yang terdapat pada reproduksi pria. Testis berbentuk bulat telur dan jumlahnya sepasang, terdapat pada skrotum. Testis merupakan tempat pembentukan sel kelamin jantan atau spermatozoa, dan hormon kelamin yaitu testosteron dilapisi oleh tunica vaginalis parietalis dan tunica vaginalis visceralis. Di kranial tunica vaginalis parietalis terdapat musculus cremaster. Epididymis. Epididymis berbentuk huruf C di sebelah superlateral testis. Terdiri dari 3 bagian, kaput, korpus, cauda. Epididymis merupakan tempat pematangan sperma lebih lanjut dan tempat penyimpanan sperma sementara. Ductus deferens. Ductus deferens merupakan lanjutan dari cauda epididymis yang berjalan ke arah superior dari epididymis. Plexum pampiniformis funiculus spermaticus terdiri dari plexus pampiniformis dan ductus deferens. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan kelenjar berongga-rongga, berjumlah sepasang dan terletak di atas dan di bawah kantong kemih. Vesicula seminalis menghasilkan 60% dari volume total semen. Cairan dari vesicula seminalis berwarna jernih, kental, berlendir, mengandung asam amino dan fruktosa. Cairan ini berfungsi untuk memberi makan sperma. Selain itu, vesicula seminalis juga mengekskresi prostaglandin yang berfungsi membuat otot uterin berkontraksi untuk mendorong semen mencapai uterus. Prostata. Prostata terdiri dari 3 lobus, lobus dexter, lobus sinister, dan lobus medius yang sering membesar. Apeks prostata yang menghadap diafragma pelvis. Basis menghadap fascicula urinaria. Pada prostata terdapat ductus ejaculatorius yang menghasilkan bau khas semen. Glandula bulbouretalis. Kelenjar ini kecil, berjumlah sepasang, dan terletak di dorsolateral uretra, pars membranacea. Cairan kelenjar ini kental dan disekresikan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen, bermuara pada bulbus uretralis. Perubahan genitalia musculinea akibat olahraga. Berolahraga secara teratur membuat seseorang akan menjadi lebih bersemangat dan terlihat bugar. Olahraga juga dapat menghilangkan ketegangan, stres, dan ketakutan terlebih dalam melakukan kenikmatan berhubungan intim. Gairah seks bertambah berkat aktivitas olahraga yang teratur, sebab dapat meningkatkan kadar hormon testosteron pada laki-laki, sehingga fungsi reproduksi baik internal maupun eksternal meningkat. Hormon testosteron ini merangsang produksi sperma. Olahraga juga dapat menambah gairah seksual karena dipengaruhi oleh baiknya hormon testosteron. Genitalia feminina yaitu alat reproduksi yang terdapat pada perempuan. Ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut, yaitu di daerah pinggang kiri dan kanan. Dilapisi mesovarium sebagai jaringan ikat dan pembuluh darah dan saraf. Tuba fallopi. Tuba fallopi berjumlah sepasang tuba kiri dan kanan. Panjangnya yaitu 8-14 cm. Berfungsi sebagai jalan transportasi ovum dari ovarium sampai kavum uteri. Dinding tuba terdiri 3 lapisan, yaitu serosa, muskular, serta mukosa dengan epitel bersilia. Uterus, suatu organ muskular berbentuk seperti buah pir, dilapisi peritoneum atau serosa. Pada manusia, rahim hanya satu ruang dan berotot serta tebal.
Pada wanita yang belum pernah melahirkan, ukuran rahim biasanya panjangnya 7 cm dan lebarnya 4-5 cm. Vagina merupakan rongga musculomembranosa berbentuk tabung mulai dari tepi serviks uteri di bagian kranial dorsal sampai ke vulva di bagian caudal ventral. Daerah di sekitar serviks disebut fornix, dibagi dalam 4 kuadran: fornix anterior, fornix posterior, dan fornix lateral kanan dan kiri. Perubahan sistem genitalia femina akibat olahraga. Olahraga dapat meningkatkan hormon estrogen pada wanita yang berpengaruh pada kemaluan seks dan juga dapat menguatkan otot vagina. Pada saat menstruasi tidak berpengaruh dalam olahraga, karena itu pelatih tidak mengubah jadwal latihan maupun lomba. Hanya diperlukan perhatian pada kekurangan zat besi saat menstruasi karena ditakutkan gejala kurang darah. Pada wanita menopause terjadi produksi estrogen rendah dan peningkatan gonadotropin serum. Rasa panas memancar dari badan ke wajah wanita menopause, tapi bagi wanita berolahraga itu tak seberat wanita yang tak berolahraga. 5. Hematologi atau darah. Pembagiannya yaitu eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit memiliki struktur lebih sederhana dari sel lain. Eritrosit hanya sebuah membran yang membungkus hemoglobin, yaitu protein yang terdiri dari 95% protein intra. Sel darah merah tidak memiliki organelse seperti mitokondria. Lisosom eritrosit manusia seperti hewan tidak berinti. Leukosit atau sel darah putih. Leukosit terbagi menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit itu plasma yang bergranula, sedangkan agranulosit yaitu plasmanya tidak bergranula. Perubahan darah akibat olahraga. Olahraga membantu otak mendapatkan lebih banyak darah akibat meningkatnya aliran darah dalam tubuh yang membawa banyak oksigen. Pernapasanlah yang menjaga oksigen tetap tinggi. Peningkatan aliran darah dipengaruhi oleh kecepatan denyut jantung yang meningkat. 6. Panca indera. Kegiatan olahraga membutuhkan pengordinasian antara masing-masing indera agar olahraga yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Perubahan mata akibat olahraga. Aktivitas fisik dapat meningkatkan kemampuan korteks visual untuk menguatkan penglihatan. Olahraga dapat menyebabkan penurunan konsentrasi inhibitory neurotransmitter di otak yang disebut GABA, yang berarti saat konsentrasi neurotransmitter turun maka kemampuan visual akan meningkat. Olahraga dapat meningkatkan visual otak dalam jangka panjang dan juga olahraga berperan penting dalam perawatan mata seperti amblyopia atau mata malas. Perubahan telinga akibat olahraga. Penelitian Miami Universitas menemukan bahwa orang dengan kebugaran kardiovaskular tinggi memiliki sensitivitas pendengaran yang baik dan akan menunda presbiokusis. Penelitian University of Florida menyebut bahwa olahraga dapat melancarkan aliran darah dan menyediakan suplai oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan telinga, terutama koklea.